Mita, saya ngajar di UNS. Aku Amelia Nur Manajemen Administrasi. Binuk Rahayu Warjianti, ayam bakar madu Mbok Sarmi. Mas Eki, pedagang kopi. Cara berpikir kritis. Harus berani. Tidak harus orang lulusan kuliah itu harus mencari pekerjaan. Ciptakanlah lapangan pekerjaan. Halo semua. Kenalin, kami dari kelompok 5 kelas A DPS angkatan 2024. Di sini kami diberi tugas oleh Bapak Lukman untuk mengetahui tentang kewirausahaan dari akademisi dan non-akademisi. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan teman-teman, nama aku Mikael Estri Putra. NIM-ku V8024021. Halo, perkenalkan nama aku Fisia Hana Melisa Putri dengan NIM V80240116. Halo semua, perkenalkan nama aku Aristia Astawati, NIM V802401. Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Nur Azizah dengan NIM V80240111. Dan yang terakhir aku Sabila Zahra dengan NIM V80024026. Mari kita lihat videonya. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan mewawancarai salah satu akademisi di Universitas 11 Maret tentang pandangan dan pengalaman beliau terkait di dunia kewirausahaan. Selamat siang Ibu. Siang. Perkenalkan, nama saya Devi Nur Azizah, mahasiswa program studi demografi dan pencatatan sipil. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa dan profesinya sebagai apa? Oke, halo Mbak Devi, namanya Mita. Saya sekarang ngajar di UNS, jurusannya D4 Demografi dan Pencatatan Sipil. Baik, terima kasih Ibu. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal terkait tentang dunia kewirausahaan, terutama dari sudut pandang Ibu sebagai dosen dan mungkin juga dari pengalaman Ibu. Untuk yang pertama, menurut Ibu, apa sih sebenarnya kewirausahaan itu? Lalu, apakah Ibu pernah punya pengalaman terkait di dunia kewirausahaan seperti itu? Ini langsung dijawab nih. Iya Ibu. Oke. Sependek yang saya tahu, kewirausahaan kan kalau kita dengar sekarang istilahnya terkenal entrepreneur ya. Jadi mungkin kalau kita ingat-ingat lagi dulu pelajaran ekonomi ada produsen kayak gitu. Nah, sependek yang saya tahu, kewirausahaan lebih kepada skill bagaimana kita mengolah sesuatu, kemudian kita menambah nilai tersebut dan nilai tersebut itu menghasilkan suatu nilai ekonomi yang lebih seperti itu. Terus kalau ditanya pengalaman, sebenarnya saya basicnya bukan seorang wirausaha yang tulen, cuman berdasarkan pengalaman, kadang kewirausahaan itu tuh ada yang emang menjadi passion, ada kemudian menjadi profesi, misalnya seorang wirausaha ya, tapi ada juga yang semacam apa ya, part time kali ya kayak gitu. Jadi kayak sampingan seperti itu ya. Betul, kayak gitu. Kalau pengalaman saya sendiri sebenarnya saya senang banget jualan gitu, itu emang dari kecil, tapi itu saya bilang mungkin saya tipikal yang sampingan kali ya gitu. Karena menurut saya wirausaha itu atau punya apa ya, itu tuh punya mental sendiri gitu loh, mental wirausaha iya. Seperti itu. Yang pertama harus berani apa, berani untung tapi juga berani rugi iya. gitu. Berani riset, berani capek. Nah, mungkin saya sendiri bukan tipe yang 100% itu, jadi mungkin saya yang lebih ke apa ya, part time. Jadi kayak ada apa nih, project apa nih, udah ikut gitu. Jadi bukan yang punya satu bisnis terus kemudian ditekuni gitu. Kalau dari pengalaman sebenarnya yang saya kerasa banget itu, kalau dulu kalau untuk pribadi kan kita untung gak untung kita nikmatin sendiri ya gitu, atau untungnya kecilan. Tapi yang mungkin dikaitkan sama dunia kerja saya kan kampus ya, barang mahasiswa gitu. Mungkin pengalamannya ketika saya masih mahasiswa sih gitu. Ternyata dulu awalnya agak kaget pas masuk kuliah tuh kenapa ada mata kuliah kewirausahaan ya. Semester 1 tuh juga nggak terlalu ada, terus kita disuruh jualan tuh. Nah, tetapi setelah semester 2 ketiga itu kan kita ada keinginan untuk upgrade ya, ikut organisasi. Nah, ternyata kewirausahaan itu tuh lumayan, akhirnya kita praktek langsung, ke trigger langsung tuh pas kita berorganisasi. Iya, kayak ikut staff fundraising biasanya. Sponsorship. Iya. Nah, pas zaman saya masuk kuliah itu, saya tahun pertama bagian apa ya, makrab kayak gitulah, dapat
panitia. Nah itu kan kita cari dana, nah itu Iya, cari dana. KWU yang dulu cuma ngerin tugas selesai, akhirnya kita bagaimana kita praktek, terus kita udah dikasih tahu budgetnya sekian. Wow, jadi di situ akhirnya muter otak, tuh kerasa banget sih, langsung kayak ke-trigger. Udah tuh naik semester lebih atas lagi kan, semester 5 ke 6 jadi bendahara hima. Itu kan harus memegang apa ya, semua proker tuh. Sementara kan memang tahu sendiri ya, kadang-kadang uang dari dekanat atau dari kampus kan sedikit, terbatas ya. Nah lalu tapi kita pengen ya event-event yang gimana gitu ya. Nah itu dia akhirnya disitulah skill-skill perpaduan antara bendahara, kemudian staff-staff yang mungkin pas semester 1 udah belajar, udah tau triknya. Yuk kita harus mau nggak mau harus berani nih. Iya. Jadi ya dari yang jualan kecil-kecilan, kemudian selain jualan apa ya bisa kita kembangkan. Oh ada teman-teman yang suka desain, yaudah kita desain kaos, kita desain gantungan kunci, kita bahkan sampai apa ya bikin merchandise setiap rocker supaya itu biar nambah penghasilan iya. buat organisasinya organisasi itu. jadi gitu. Terus udah akhirnya udah tuh sampai situ kan. Terus akhirnya muncul lagi nih rasa itu, jiwa itu ketika habis lulus ke-trigger kan. Lulus kita susah dapat kerjaan nih kan, langsung dapat kerjaan tetap. Nah dari skill KWU itu akhirnya coba riset, mulai mungkin kalau saya tuh dulu saya jual seragam sama saya jualan itu alat peraga TK gitu. Karena saya suka anak kecil kan gitu. Terus teman saya ada yang akhirnya apa sih namanya bikin buket gitu. Jadi terus mereka riset juga di pasar sukanya apa, lalu apa ya namanya, lihat sekarang lagi trennya apa, kan sekarang ada sosmed ya, algoritmanya keluar kan gitu ya. Jadi kayak lebih mudah buat mempromosikan gitu. Selain promosi kita jadi tahu sekarang lagi ngetrennya apa, jadi kita lebih, dan enaknya lagi apa, kita tahu caranya. Sekarang nggak orang nggak pelit ilmu ya, tutorial ya, jadi Banyak di sosial media kayak gitu. jadi kayak gitu sih kalau pengalaman, terus kayak di apa ya dikaitkan sama kondisi sekarang. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, pernah nggak sih ibu itu mendapatkan penghargaan atau prestasi terkait kewirausahaan atau usaha yang ibu pernah jalani waktu itu? Jujur belum sih, karena tadi saya bilang saya tipe yang tidak 100% berjiwa wirausaha ya, tapi kan senang gitu. Jadi kebetulan karena saya fokus sekolah, jadi wirausahanya jadi part time aja. Jadi ada apa ikut join aja. Sekarang kan ada ya viral apa jualan apa gitu, itu udah gitu. Tapi tipenya lebih ke seneng aja, jadi Iya, bukan buat senang-senang kayak gitu. Karena kok saya lihat ya setelah disimpulin, kadang-kadang orang berwirausaha tuh ada emang cari kesibukan. Kalau orang bilang gabut ya. Iya. Terus ada iseng-iseng berhadiah, ada yang memang dia punya goalnya, dia ingin membuka lapangan kerja, ada yang jadi Memang tujuan utamanya pengen berwirausaha seperti itu ibu. Jadi itu yang kadang membuat apa ya, ada orang yang kenapa dia usahanya langsung naik atau apa, karena mungkin di situ dia punya goal yang jelas. Baik, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut ibu sendiri, gimana sih peran pemerintah Kota Solo dalam membantu para pelaku usaha kecil atau UMKM? Mungkin dari pengalaman atau pendapat pribadi dari ibu terkait dukungan pemerintah terhadap para pelaku usaha di Kota Solo. Oke. Peran yang sudah dilakukan. Iya. Kalau dari observasi saya ya, kalau kita melihat sendiri kondisi Kota Solo adalah kota yang apa ya, full service ya, jasa dan perdagangan gitu. Jadi kota sekitarnya pasti ke Solo gitu loh, untuk memasarkan, untuk menjual apa ya, barang dan jasanya gitu. Juga dilihat prospeknya juga gede banget, karena Solo jadi kayak kota tujuan orang-orang wisata, kuliah. Kota tersebut Solo Raya itu pasti orang-orang Solo Raya, Seragian semua pada ke Solo gitu. Dan itu merupakan peluang yang memang nggak boleh dilewatkan oleh pemerintah Kota Solo sendiri kayak gitu. Lagi sekarang dengan viral di TikTok, medsos, IG semua, jadinya branding Kota Solo makin naik nih gitu. Itu yang harusnya menjadi momentum yang tidak bisa dilewatkan. Kalau saya lihat observasi saya, peran pemerintah sudah cukup terlihat ya. Dari mana? Dari sering diadakannya misalnya festival baik budaya yang tradisional
tradisional ataupun yang sekarang kalau kita bilang culture ya, Iya. konser musik, kemudian something yang itu nge-branding Solo beda dengan yang lain. Misalnya tadi saya bilang ada konser musik, ada terus yang dulu sudah ada misalnya Sriwedari, itu kan pasti mau nggak mau pasti ada UMKM gitu ya. Pasti akan memutar roda ekonomi. Kemudian setiap apa ya, kalau dibilang di Solo tuh suka ada momentum-momentum, misalnya kalau di Pasar Gede lagi musim Imlek itu akan ada festival, kalau ada pas bulan puasa ada festival, itu juga termasuk space yang diberikan untuk mengembangkan UMKM. Terus juga kalau nggak salah setiap malam minggu tuh ada ya pasar malam di Sedipuran ya. Oh iya. Itu juga salah satu mungkin bentuk apa ya, peran pemerintah memberikan ruang untuk UMKM itu maju gitu, untuk bertumbuh. Maraknya coffee shop di Solo, kemudian usaha-usaha yang baik online maupun yang udah stand offline. Begitupun di daerah-daerah pusat ekonomi seperti tadi ya, kalau di kota gitu lah. Kalau kami di kota pendidikan juga. Kalau kita lihat di UNS itu pasti sekitar apa ya, kampus itu ada Banyak penjual UMKM, ya, kayak makanan, minuman, mau yang kamu mau cari deh, mau sesuai daya belimu, mau yang kaki lima ada, mau yang premium ada, dan itu adalah apa ya, bentuk tadi pemberian ruang, yang ruang itu sebenarnya hasil daripada itu juga dipakai untuk membangun Solo kembali dari pajak dan lain-lain. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau di dunia kampus, menurut Ibu, seberapa penting sih pendidikan kewirausahaan itu bagi mahasiswa? Penting banget, 100% penting sih. Kenapa saya bilang penting? Karena gini, kita bicara lapangan kerja, seringkali kita sih punya mimpi setinggi mungkin, kita punya plan sedetail mungkin lah, satu plan setengah depan. Tapi kita harus menyisakan ruang di mana kita harus punya backup plan. Oke, misalnya teman-teman di sini dari jurusannya adalah demografi dan demografi dan metode sipil. Mungkin di awal akan punya tujuan, aku akan menjadi seorang ASN di Dukcapil. Ya, betul banget Tapi Ibu. teman-teman ingat, kalau ternyata di dunia kerja itu, apalagi kalau kita bicara PNS ya, ASN, itu kan operasinya tidak setiap tahun. Betul. Seangkatan aja ada berapa orang, sementara kuota yang dibuka itu Cuma sedikit, terbatas, gitu. Jangankan Dukcapil, di jurusan yang umum pun, hukum, manajemen, itu pun juga mereka harus bersaing. Nah, jadi menurut saya KWU itu adalah skill yang kenapa harus di semester awal-awal itu semacam memberikan kalian supaya kalian tidak telat gitu. Itu seperti senjata kalian. Jadi sedia payung sebelum hujan. Ketika kalian belum bisa mendapatkan pekerjaan, buatlah pekerjaan untuk kalian sendiri kayak gitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, dari pengalaman Ibu, nilai-nilai apa saja yang sebaiknya ditanamkan kepada mahasiswa lewat pembelajaran kewirausahaan, kayak misalnya nilai kemandirian, kemudian kreativitas, atau mungkin nilai yang lain seperti itu, Ibu? Ini ada kaitan juga sih sama kalau kita bicara di DPS, ini ada kurikulum baru, jadi kita ada namanya mata kuliah bisnis demografi. Jadi ternyata setelah saya cek, kadang kita wirausaha tuh kadang kita harus nunggu modal dulu ya. Aku gak punya modal, padahal sebenarnya ya modal penting sih, tapi modal yang biasanya dipikirin kita lah modal uang. Nah, tapi ternyata setelah ditelusuri lagi, apalagi teman-teman sekarang udah belajar, kemudian nanti akan dimantapkan lagi dengan mata kuliah yang lain. Ternyata sekarang kita hanya butuh modal pengen tahu, rasa ingin tahu yang tidak akan pernah berhenti. Ketika kita punya rasa ingin tahu yang tinggi, kita akan sering riset, sering observasi. Jadi kalau kita bicara dunia usaha, apa sih sekarang yang konsumen tuh sukai, Lagi ngetren seperti itu. apa? Terus biasanya perbedaan karena demografi ya, bicara penduduk ya, beda segmen, beda usia, itu pasti kebutuhannya beda. Berbeda ya, kayak seleranya juga Seleranya beda. beda. Terus tadi seleranya beda, kebutuhannya beda, seleranya beda. Lagi marketingnya juga beda. Jadi ketika kita bicara wirausaha, bukan serta-merta kita bikin barang, kita jual, enggak, tapi bagaimana supaya barang yang kita jual itu laku gitu kan. Laku dan
syukur-syukurnya bisa bermanfaat untuk mereka. Jadi kalau dilihat ya, kalau bicara teman-teman DPS, mungkin teman-teman kan sudah biasa pakai data kependudukan, jadi udah tahu nih fenomena apa nih yang terjadi nih secara umum. Oh, di sini di daerah ini banyaknya lansia, di sini banyaknya ibu anak kecil, banyaknya remaja. Nah, disitulah teman-teman bisa itu rasa ingin tahunya nggak boleh berhenti. Oh, lansia itu berarti tadi kebutuhannya apa, seleranya gimana, terus cara kita masarinnya gimana, Cara mempromosikannya. mempromosinya kayak kan gitu. gimana. Terus mau Gen Z, oh berarti kita harusnya pakai cara-cara Gen Z nih. Kita nggak bisa jual barang yang cuma foto selesai, tapi kita gimana kita membuat mereka tuh engage sama Tertarik, kita, iya. tertarik gitu. Jadi menurut saya itu sih rasa ingin tahunya nggak boleh sedikit, harus banyak. Karena PR-nya KWU itu adalah tadi ya bilang skill yang komprehensif gitu. Jadi bagaimana mendapatkan bahan baku, bagaimana riset and gap mengolah, kemudian memasarkan. Itu yang akan membedakan sama kalau kita hanya menjadi seller biasa. Nah, kalau KWU itu sepaham saya, mengerti adalah dia meliputi semua nih. Jadi itu sih. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Ibu Mita atas waktu dan ceritanya pada sore hari ini. Banyak banget hal berharga yang bisa saya pelajari dari pandangan dan pengalaman Ibu, terutama soal pentingnya kewirausahaan di dunia kampus. Semoga itu selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan baik di dunia akademik maupun di kewirausahaan yang Ibu jalani. Sekian dari saya. Selamat siang. Terima kasih Ibu. Halo semua, jadi di sini aku akan mewawancarai dua orang mahasiswi dari Universitas 11 Maret tentang pengalaman dan pandangan mereka tentang perusahaan. Selamat pagi Kak, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya. Sebelum mulai, boleh tahu nama lengkap dan prodi apa? Kalau nama aku Amelia Nur Salama dari Prodi Manajemen Administrasi. Terus kalau aku Afifah Claudi Citabella dari Prodi Manajemen Administrasi, sama. Terima kasih Kak. Sekarang saya akan menanyakan beberapa hal seputar pengalaman dan pandangan Kakak mengenai kewirausahaan. Jadi menurut Kakak, apa sih sebenarnya kewirausahaan itu? Lalu apakah Kakak punya pengalaman usaha sendiri? Kalau menurut kita, kewirausahaan itu tentang gimana cara kita bisa ngelihat peluang dan berani buat memulai sesuatu meskipun awalnya berat, banyak rintangan dan harus mulai dari nol. Jadi nggak cuma soal jualan, tapi lebih ke cara berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Kita sendiri pernah punya pengalaman usaha waktu disuruh dosen ikut kegiatan Wibawa waktu UTS. Dari situ kita mulai ide buat bikin minuman jamu yang dikombinasikan sama creamer, tapi tanpa mengubah rasa jamunya itu, biar lebih kekinian dan bisa diterima di kalangan muda. Itu usahanya cuma berdua apa ada teman lagi? Kita berlima, ada 3 orang lagi. Terus pernah nggak sih Kakak dapat penghargaan atau prestasi dari usaha yang Kakak jalani? Kalau dapat penghargaan itu belum, soalnya kita tuh mulai usahanya juga baru-baru aja 2 bulan yang lalu. Udah sih, belum dapat penghargaan. Menurut Kakak gimana sih peran pemerintah Kota Solo dalam membantu orang-orang yang punya usaha kecil? Apa pengalaman atau pendapat pribadi soal itu? Kalau menurutku, pemerintah Solo itu udah lumayan bantu banget, terutama buat pelaku UMKM. Ada banyak pelatihan, pemeran produk, sama dukungan promosi juga. Terus ada menyediakan tempat untuk kita jualan di CFD. Aku pernah dengar juga beberapa teman dapat pelatihan digital marketing dan pendampingan usaha. Jadi terasa banget perannya buat bantu usaha kecil biar bisa naik kelas. Kalau boleh tahu itu jualannya pas CFD doang apa hari lain? Kalau kita CFD sama open pre-order. Terus bagaimana pandangan Kakak terhadap pentingnya pendidikan kewirausahaan di sekolah atau kampus? Menurut aku penting banget ya, soalnya dari situ kita jadi belajar dan mengasah pola pikir kita tentang cara berpikir, bikin ide usaha, ngatur keuangan sampai promosi produk. Kalau nggak ada pendidikan kewirausahaan, mungkin aku juga nggak bakal kepikir buat bikin jamu latte itu.
Jadi menurutku kampus udah ngasih bekal bagus buat kita biar bisa mandiri dan berani buat mulai usaha sendiri. Terus nilai-nilai apa sih yang sebaiknya ditanamkan kepada mahasiswa atau siswa melalui pembelajaran kewirausahaan, misalnya tentang kerja keras, inovasi, tanggung jawab, atau hal lainnya? Menurutku yang penting itu kreatif, jujur, tanggung jawab, berani ambil resiko, dan gak gampang nyerah gitu sih. Terus juga harus punya rasa percaya diri dan niat buat terus belajar, karena dalam usaha pasti ada naik turunnya. Jadi mental kuat dan sikap positif itu wajib banget kita miliki buat bekal ke depannya. Yaudah Kak, makasih banyak Kak atas waktu dan jawabannya. Dari wawancara ini saya jadi tahu banyak tentang pandangan Kakak terhadap kewirausahaan dan tentunya pendidikan kewirausahaan bagi generasi muda. Semoga usaha dan kegiatan Kakak selalu sukses dan bisa menginspirasi banyak orang. Oke, Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Kezia Hana Melisa Putri dari Prodi D4 Demografi dan Pencatatan Sipil dengan NIM 80240116. Hari ini saya sedang melakukan wawancara non-akademis dengan salah satu pelaku usaha kuliner UMKM. Halo Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Sebelumnya kita mulai dengan pertanyaan, boleh saya tahu dulu nih nama dan apa profesi Ibu saat ini? Saya pengusaha wira swasta UMKM di bidang pangan, yaitu saya bergerak di ayam bakar Madu Mbok Sarmi, Jalan Surya Utama nomor 7, Jebres Solo. Namanya Ibu? Nama saya Buti Nur Rahayu Warjianti. Oke. Boleh saya tahu dulu nih apa aja menu yang ada di ayam bakar Madu Mbok Sarmi ini, dan untuk harganya kisaran berapa ya Ibu? Kalau menunya kita bestsellernya tetap di ayam bakar ya, walaupun kita ada menu di ayam goreng juga, ikan bakar sama ikan goreng, sama menu tambahan tahu tempe dan yang lain. Terus untuk harganya, karena pangsa pasar saya adalah mahasiswa, otomatis saya menyesuaikan dengan kantong mahasiswa. Harganya sangat murah, paketan dimulai dari harga 10.000 sampai batas maksimal paling mahal 15.000. Menunya sangat bervariasi sekali ya Ibu, dengan pilihan yang beragam dan harganya sangat terjangkau, sehingga sangat cocok banget nih untuk mahasiswa yang ingin menikmati makanan enak tanpa harus khawatir dengan biaya yang mahal. Betul Mbak. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Kalau boleh tahu, menurut Ibu, apa sih sebenarnya kewirausahaan itu? Dan bisa diceritakan sedikit pengalaman Ibu dalam membangun usaha ayam bakar madu ini? Begini, kalau saya, karena memang basicnya dari dulu saya usaha dari berbagai dari berbagai sekup usaha ya. Nah, usaha, kenapa saya memilih usaha warung makan ini? Karena hanya berpikiran praktis aja, karena anak saya kebetulan kuliah di UNS. Saya pengen buka usaha, memberikan contoh ke anak saya wira swasta yang sehat. Artinya wira swasta yang sehat yang bisa dijalankan secara terus menerus, secara kontinu. Yaitu apa produknya? Produknya adalah warung makan, karena setiap orang pasti butuh makan. Nah, kenapa saya ambil di alamat di Jebres di kampus NS? Karena apa? Saya tidak mau mencari pelanggan dengan cara susah. Saya mencari tempat yang bisa, di situ sudah tersedia pelanggan saya, konsumen saya, yaitu bidikan saya para mahasiswa. Nah, dari situ saya hanya bisa berpikir gimana caranya bisa diterima oleh kalangan masyarakat di sekitar warung saya, yaitu para mahasiswa. Tentunya saya makannya, rasanya, walaupun produk saya harga kantong mahasiswa murah tadi, saya mengolahnya dengan penuh rasa cinta kasih ke mereka seperti anak saya sendiri. Jadi rasa bisa diadu dengan harga yang di luar. Nah, seperti itu Mbak. Jadi cita-cita saya cuman pertama itu dulu praktis, anak saya pulang sekolah, pulang kuliah ada makan. Nah, itu aja. Karena waktu saya buka di sini setelah Covid. Nah, karena dampak dari Covid, saya pengen bisnis saya waktu dulu kena dampak Covid, saya memilih usaha ini. Yang penting anak saya bisa untuk makan dulu. Nah, kebetulan kok sampai bergulir sampai hingga 5 tahun, hampir jalan OTW 5 tahun ini. Itu ceritanya Mbak. Praktisnya seperti itu.
Wah, luar biasa sekali ya Ibu, ceritanya sangat menginspirasi sekali. Baik, kalau begitu saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Ibu. Selama menjalankan usaha ini, apakah Ibu pernah mendapatkan penghargaan atau prestasi dari usaha ayam bakar Maudo ini? Boleh diceritakan secara singkat saja Ibu? Oh, terus terang belum ada, karena saya tidak pernah mengikuti kontes untuk UMKM, Mbak. Saya hanya pure karena usaha saya ada di beberapa sektor ya, nggak hanya di warung makan. Jadi kalau pas saya di rumah, saya ngurusin warung makan, kalau enggak ada karyawan saya. Karena saya juga kadang ke Bali karena di sana saya ada pekerjaan juga. Saya harus muter perumahan karena saya ada pekerjaan di suami saya bikin perumahan kayak gitu. Jadi kalau untuk kontes-kontes UMKM di Solo saya enggak pernah ikut. Oke. Oke Ibu, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Ibu. Menurut Ibu, bagaimana peran pemerintah Kota Solo dalam membantu para pelaku UMKM? Apakah ada pengalaman atau pendapat Ibu? Boleh diceritakan? Kalau saya terus terang aja pernah didatengin dari pihak UMKM tapi tidak berlanjut, Mbak. Gitu. Tapi ya itu tadi karena saya warung saya ini saya dirikan untuk contoh anak saya yang kebetulan kuliah di UNS juga. Saya yang memberikan contoh ke anak saya, tidak harus orang lulusan kuliah itu harus mencari pekerjaan. Ciptakanlah lapangan pekerjaan. Kalau saya itu, prinsipnya itu. Jadi kalau kemarin saya pernah didatengin pihak UMKM, ditawari ada pelatihan ini itu. Cuma terbenturnya itu tadi harus jam sekian sampai jam sekian kebentur di acara saya, di waktu saya nggak bisa, jadi nggak pernah berlanjut. Kalau Solo saat ini mendukung UMKM sangat mendukung, Mbak, karena kan ada gerai khusus pelatihan UMKM, cuma saya belum sempat aja. Gitu. Oke, sekarang saya mau tanya sedikit nih tentang keterampilan yang dibutuhkan. Menurut Ibu, keterampilan apa yang paling penting dimiliki oleh seorang wirausahawan agar bisa sukses dan bertahan di dunia usaha? Kalau saya untuk usaha itu skill di bidang usaha itu sudah pasti ya Mbak. Tapi yang utama adalah mental kita untuk menjadi pengusaha. Karena begini, dengan berjalannya waktu kita merintis usaha, namanya orang merintis, membangun suatu usaha itu pasti ada up and down-nya, ada naik turunnya, ada kelokannya. Nah di saat itu mental kita harus mental pengusaha. Artinya begini, kalau di saat warung saya sepi, saya tidak boleh down, kok warung saya sepi. Nah saya harus introspeksi, apa yang harus saya lakukan untuk mendongkrak lagi warung saya biar ramai. Contoh mungkin dengan warung saya yang sekarang ada program Jumat Barokah. Nah, Jumat Barokah itu kan ada potongan yang signifikan. Jadi para mahasiswa harga lebih murah, antusias untuk mahasiswa. Salah satunya itu promo untuk warung saya sendiri. Nah, dari selain hari Jumat nanti kan pasti akan berimbas. Karena ya promo saya di hari Jumat ada potongan. Itu salah satunya untuk tujuan itu. Di samping skill yang harus dipunyai bagi seorang pengusaha yang akan dia geluti. Nah, yang kedua adalah mental dia sebagai pengusaha. Pengusaha tidak boleh hanya sekali jatuh sudah menyerah, itu tidak mental pengusaha, Mbak. Gitu. Jadi kalau seperti apa? Ya harus dievaluasi terus seperti itu terus. Jadi seperti apa, bagaimana caranya, seperti apa langkah yang harus kita buat biar usaha kita lebih maju, lebih membumi, lebih dikenal sama masyarakat. Belajar. Oke, selanjutnya saya punya pertanyaan terakhir nih Bu. Yeah. Saat pertama kali merintis usaha ayam bakar madu ini, tantangan terbesar apa yang Ibu hadapi dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Kalau UMKM yang menggunakan tenaga pegawai itu berdampaknya adalah kalau saya adalah pegawai, Mbak. Karena apa? Kita paling susah itu mencari pegawai yang bisa sejalan dengan kita. Kadang begini, makanan sudah enak, tempat sudah bersih, tapi pegawainya yang melayaninya tidak sepenuh hati, itu pelanggan kecewa. Kalau pegawainya juga nggak searah dengan kita, tidak mau menjaga kebersihan, tidak mau menjaga kualitas, itu nanti juga bisa malah justru menjatuhkan warung kita. Nah, kalau saya kendalanya di awal usaha saya itu pegawai, tapi alhamdulillah 3 tahun ini saya sudah punya pegawai 2 itu sudah sejalan. Saya tinggal ngurusi urusan saya yang lain pun sudah bisa jalan. Itu aja, Mbak. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita dan pengalaman pada hari ini.
Semoga usaha ayam bakar madu Ibu ini semakin sukses dan Amin. dikenal lebih banyak orang. Pastinya bisa jadi inspirasi bagi para calon wirausahawan. Sekian wawancara saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Mikael S. Dwi Putra dengan NIM V 8024021. Di sini aku akan mewawancarai Mas saya yang sebagai pedagang kopi di belakang UNS sebagai tugas wirausaha. Yang pertama-tama Mas, saya ingin berkenalan dulu dengan Masnya. Dengan siapa di sini Mas? Mas Eki. Mas Eki, baik Mas. Di sini aku akan menanyakan beberapa pertanyaan Mas mengenai tentang wirausaha. Yang pertama, menurut Masnya itu kewirausahaan itu apa? Kalau jika ada Mas yang memiliki usaha, tolong diceritakan secara singkat aja Mas. Usaha untuk membuat pekerjaan atau lapangan pekerjaan baru. Oh ya, kalau pengalaman sendiri memiliki usaha sendiri itu ada Mas? Kalau usaha sendiri ada Mas wedangan. Oh jangan. Ya. Terus pertanyaan kedua, Masnya tuh dapat penghargaan atau prestasi dari usaha yang dijalani itu ada nggak Mas kira-kira? Tidak ada sih. Oh tidak ada Mas. Baik. Yang ketiga, bagaimana menurut Masnya itu peran Pemkot Solo untuk mensupport usaha-usaha kecil seperti ini Mas? Kalau jika ada support dari pemerintah, apa aja yang Mas alami? Kalau dari wedangan itu ada bantuan gerobak, bahan-bahan pokok gitu. Oh gitu Mas. Iya. Menurut Mas itu dari bantuan tersebut sangat membantu atau gimana Mas? Kalau saya sangat membantu Mas. Oh, sangat membantu. Iya. Baik. Untuk pertanyaan terakhir, saat pertama kali merintis usaha itu tantangan yang paling besar untuk dihadapi Masnya itu apa, Mas? Kalau tantangan sih dari cuaca sama cari tempat sih Mas. Oh, cari tempat. Iya. Kalau hujan-hujan gitu Iya. Mas. Oh. Baik Mas, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Dadah. El ketok El minggiro. Satu. Tunggu 01. Satu.